Aset Sekuritas Indonesia. Ya, IHSG ditutup menguat ke level 6.200. Untuk membahas prospeknya, kita sudah bersama dengan Christine Natasha, analis ekuitas Mirae Aset Sekuritas Indonesia. Christine, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita lihat kabar baik hari ini, IHSG akhirnya naik lagi atau terapresiasi positif ke 6.200. Apa yang menjadi sentimen terdepan hari ini di lantai bursa kita? Ya, saya lihat indeks harga saham gabungan kita kembali mencatatkan penguatan ya hari ini, didukung dengan berbagai data ekonomi Indonesia di kuartal kedua yang membaik secara year on year, dan Indonesia juga telah mengumumkan pertumbuhan ekonomi atau GDP di second quarter 2021, dan di mana angkanya ini ternyata lebih bagus daripada estimasi di konsensus, karena konsensus memprediksi bertumbuh hanya 6,57% year on year. Hal ini akan menjadi di mana second quarter GDP yang 7,07% year on year ini menjadi pertumbuhan ekonomi tertinggi sejak tahun 2010, dan juga kalau kita lihat dari membaiknya data PMI manufacturing serta meningkatnya ekspor Indonesia juga telah membuat ekonomi Indonesia bertumbuh positif. Oke, menembus level 6.200 saat sejumlah sektor ini justru minus. Christine, ini gimana nih analisisnya? Apakah memang benar-benar pure karena ditopang oleh PDB kita untuk triwulan 2 ini, atau ada informasi lain lagi yang bisa dicerna oleh para investor saat ini? Mungkin kalau untuk beberapa sektor yang minus, misalkan IDX Energy atau infra, itu adanya sentimen negatif terhadap sektor spesifik, atau di result terakhir itu kurang cukup bagus sehingga para pelaku pasar mengambil sikap aksi ambil untung terhadap sektor-sektor tersebut, dan mereka di sektor cyclical itu dia pindah ke sektor-sektor yang lebih diapresiasi gitu. Seperti mungkin IDX Finance atau perbankan, karena kemarin perbankan juga resultnya masih cukup bagus, dan saya berpikir bahwa perbankan masih difavoritkan juga di IDX. Oke, beli bersih asing ini terlihat di sesi 1 cukup melonjak ya. Bagaimana prospeknya mungkin untuk pekan depan? Saya melihat prospeknya untuk pekan depan masih quite positif. Selain dari COVID-19 yang di Indonesia yang saat ini menunjukkan adanya perlambatan dari penambahan kasus harian, hal ini juga membuat para pelaku pasar dan juga investor luar yakin bahwa Indonesia akan segera kembali ke arah pemulihan ekonomi yang sebelumnya terhambat oleh kasus lonjakan COVID-19 ini. Dan kemarin juga Menteri Kesehatan Indonesia juga menyebutkan bahwa gelombang kedua dari COVID-19 ini sudah berlalu, dan trennya saat ini menunjukkan bahwa penambahan kasus yang melandai walaupun masih tinggi. Hal ini sebetulnya memberikan kelegaan bagi para investor luar yang saat ini menunjukkan bahwa penambahan kasus COVID-19 Indonesia sudah menurun, dan walaupun pembatasan kegiatan ekonomi masih diberlakukan oleh pemerintah. Dengan adanya kasus yang menurun ini, diharapkan ke depannya pembatasan kegiatan ekonomi akan segera berakhir, dan kita berharap juga bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga akan kembali pulih gitu. Jadi kalau saya lihat untuk pekan depan juga masih ada antusiasme daripada investor asing. Baik, dari apa yang diumumkan oleh BPS di triwulan 2 ini begitu ya, kita tahu bahwa Indonesia akhirnya resmi lepas dari resesi saat ini, tapi bagaimana peluang dari penguatan IHSG sendiri untuk pekan depan? Saya lihat peluangnya masih cukup bagus. Saat ini juga kalau kita lihat besok ada listing dari IPO saham Bukalapak dengan ticker code BUKA. Size-nya, market cap-nya juga cukup besar ya. Jadi kayak saya prediksi kalau IHSG pekan depan akan tetap bullish dengan masuknya Buka ke IHSG. Oke, untuk rekomendasi Anda untuk IDX Finance, hari ini kita lihat juga cukup memimpin penguatan gitu ya. Tadi pagi juga naiknya 2,45%. Bagaimana untuk pekan depan?
Saya lihat masih berpotensi untuk menguat, apalagi untuk beberapa perbankan yang result di second quarter-nya cukup bagus, seperti BBCA, di mana first half 2021 net profit-nya itu relatively in line, dan BMRI dan juga BBNI kemarin bukukan bottom line yang lebih tinggi daripada estimasi. Jadi sektor ini masih sangat difavoritkan untuk di IHSG. Oke, untuk emiten industri seperti apa, Christine, prospeknya untuk pekan depan? Untuk kemudian juga manufaktur dengan pengaruh PPKM saat ini? Ya, kalau saya lihat emiten-emiten ini sebetulnya kemarin kok misalkan kayak contohnya seperti Unilever itu resultnya below estimate, Gudang Garam juga below estimate, walaupun HMSP inline tapi juga saya melihat tadinya decline in margin. Jadi memang purchasing power dinilai belum cukup mampu untuk mendongkrak penjualan dari perusahaan-perusahaan sektor manufaktur juga, selain karena adanya PPKM ini. Jadi saya lihat walaupun harga saham sudah turun quite signifikan, mungkin saat ini untuk saham-saham tersebut dihindari dulu. Oke, baik. Untuk rekomendasi jangka pendek menengah, ini bagaimana dengan saham-saham big cap saat ini? Kita lihat bahwa big caps juga kan banyak yang cukup menurun gitu, tapi bagaimana prospeknya paling tidak untuk short term, ataupun mungkinkah juga bisa Anda rekomendasikan saham-saham big caps apa saja yang bisa bertahan hingga akhir 2021 nanti? Kalau saat ini sih kita masih suka itu perbankan seperti BPCA, BBNI juga. Untuk big cap lainnya mungkin kita juga lebih suka Kalbe Farma kali ya. Lalu Hill, Same kita masih suka untuk saham-saham tersebut. Oke, untuk emiten komoditas non tambang sendiri seperti apa? Kalau non tambang mungkin untuk kayak plantation gitu ya. Kalau plantation saya lihat sih untuk tren harga kalau kita lihat di Bloomberg di PAL 2 Mali, harga Malaysian CPO crude palm oil sudah bergerak meningkat lagi sejak terendahnya yang kemarin di bulan Juni 2021, di mana saat ini sudah berada di level 4.500-an gitu, di mana harga sahamnya ternyata belum signifikan naik dan sudah berada di bawah. Jadi saya lihat sih mungkin ada lagging effect gitu dari penurunan CPO price kemarin pas di bulan Juni gitu. Jadi saya lihat masih ada potensi untuk kembali menguat setelah penguatan dari harga-harga CPO. Karena kemarin CPO price juga melemah karena adanya rumor atau ekspektasi mengenai antisipasi dari kenaikan production dari palm oil dan juga potensi melemahnya palm oil export di bulan Juni 2021, dan juga adanya rumor mengenai US biodiesel mandate yang akan diganti. Jadi kalau saya lihat saat ini semuanya itu sudah price in di harga sahamnya gitu. Oke, baik. Prediksi untuk penutupan esok pasar seperti apa, Christine? Apakah IHSG akan terus menempatkan penguatan di lantai bursa atau mungkin akan ada koreksi, dan level support dan resisten berapa analisanya untuk esok? Saya lihat support dari IHSG itu ada di level 6.200 dan resistennya itu di 6.252. Dan saya lihat antusiasme terhadap Bukalapak IPO esok hari juga akan mendorong penguatan dari IHSG, dan saya berharap IHSG juga akan ditutup di zona hijau untuk esok hari. Dan apalagi kalau saat ini kita juga lihat dari Amerika Serikat, kita tahu bahwa The Fed juga hanya akan mendukung tapering pembelian obligasi di akhir tahun ini jika base case daripada ekonomi mereka terpenuhi, sedangkan ternyata data-data ekonomi di Amerika Serikat yang keluar ternyata lebih jelek daripada estimasi, di mana ini berikan sentimen positif terhadap IHSG atau money flow into IHSG gitu, overall gitu. Baik, terima kasih Christine Natasha untuk informasi dan juga analisanya bersama kami dalam Closing Market.